Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Baru saja Pak Ahmad hendak merebahkan tubuhnya, tiba-tiba dari arah dalam ruangan gedung Belanda terdengar suara seperti benda jatuh. Dikarenakan takut ada orang yang tak bertanggung jawab masuk, Pak Ahmad segera berlari menuju ruangan. Dan seperti apa kisah selengkapnya, kita simak saja ceritanya. Sudah hampir 1 bulan Pak Ahmad menekuni pekerjaannya sebagai juru rawat museum teh yang berada di sebuah gedung peninggalan Belanda. Siang hari merawat gedung beserta halaman, dan jika malam tiba, Pak Ahmad bertanggung jawab menjaga gedung tersebut. Di jam-jam tertentu, ia keluar ruangan untuk mengontrol keadaan sekitar. Pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat, sekira pukul 10 malam, setelah mengontrol keadaan sekitar, Pak Ahmad berniat istirahat dan merebahkan tubuhnya. Namun, baru saja ia merebahkan tubuhnya, tiba-tiba dari dalam ruangan gedung terdengar seperti suara benda jatuh. Sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan gedung tersebut, segera Pak Ahmad berlari dan masuk ke dalam ruangan. Dinyalakannya seluruh lampu ruangan tanpa terkecuali. Ditelusurinya ruangan demi ruangan, tak ada siapa-siapa. Dan begitu langkahnya masuk ke ruangan tengah, ia pun terkesiap kaget, sebab lukisan besar dalam ruangan itu terjatuh dan menelungkup ke lantai ruangan. Padahal lukisan itu terpaku pada dinding dengan sangat kuat. Kok bisa, pikirnya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mengembalikan dan memasang lukisan itu pada tempat semula. Lalu ia pun kembali ke ruangan pribadinya. Waktu sekira pukul 11 malam. Setelah berkeliling mengontrol keadaan sekitar, ia pun berniat istirahat. Namun sayup-sayup ia mendengar suara langkah-langkah kaki berjalan. Penasaran ia mengintip dari atas teralis di atas pintu kamarnya. Tak ada siapa-siapa. Tapi tadi jelas sekali langkah-langkah itu terdengar. Segera ia kembali, dan tak lama berselang, sayup-sayup terdengar seperti ada suara orang bercakap-cakap dengan bahasa yang tak ia mengerti artinya. Ia pun semakin penasaran, dari mana suara itu terdengar. Segera ia membuka pintu kamarnya. Mengendap-endap ia mencari asal suara. Dari dalam ruangan, pikirnya. Padahal ruangan itu terkunci. Bahkan kuncinya berada dalam saku celananya. Segera ia membuka pintu gedung. Perlahan, ia pun masuk dan menuju dan mencari asal suara. Dek, jantungnya terasa hendak copot. Bagaimana tidak? Ia melihat 3 orang yang berada dalam lukisan yang menempel di dinding itu. Kini telah hadir dan berada dalam ruangan tengah, bercakap-cakap layaknya manusia yang masih hidup. Bukan hanya itu, mereka bercakap-cakap sambil makan roti yang tersedia di atas meja, di mana mereka duduk berhadapan saat itu. Pak Ahmad tak mampu mengucap kata-kata. Lidahnya keluh, ia hanya terpaku memandangi mereka. Begitu mereka menyadari kehadiran Pak Ahmad, serentak mereka menoleh ke Pak Ahmad. Lalu salah seorang dari mereka melambaikan tangannya dan menyuruh Pak Ahmad mendekat. Seperti terhipnotis, Pak Ahmad mendekat. Salah seorang dari mereka lalu memberikan makanan dan menyuruh Pak Ahmad memakannya.
Dengan tubuh gemetar, ia mendekat dan menerima pemberian dari orang tersebut. Namun, ketika hendak memakannya, tiba-tiba terdengar suara kucing yang bertengkar di luar ruangan. Di saat itulah, Pak Ahmad tersadar dan beristighfar. Astagfirullah, ujarnya gemetar. Dan seketika ruangan itu sunyi dan kembali ke bentuk semula. Tak ada siapa-siapa di sana. Dan orang-orang yang tadi ia lihat telah kembali berada dalam lukisan yang misterius. Dan alangkah terkejutnya ketika ia menyadari, rupanya ia tergeletak di bawah lukisan dengan kepala menghadap ke arah lukisan. Astagfirullah. Kembali ia beristighfar. Segera ia bangkit dan kembali ke kamarnya. Ia tak habis pikir dengan apa yang ia alami saat itu. Benar-benar malam itu malam yang penuh keanehan. Selama ia bekerja mengurus gedung itu, banyak fenomena aneh yang ia alami. Namun, baru saat itu ia mengalami kejadian yang seperti benar-benar nyata. Beberapa waktu kemudian, barang-barang museum dipindahkan berikut lukisan itu ke tempat lain karena gedung itu akan dialihfungsikan oleh pihak ketiga. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.